Selamat datang di podcast Keteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Keteh Anget. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kesempatan hari ini Allah berikan kesempatan buat kita berjumpa kembali, tentunya ada di podcast Keteh Anget. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kita junjungan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ngateh Anget, rahimakumullah, pada kesempatan hari ini Ngateh Anget kehadiran tokoh yang sangat luar biasa dan akan kita kenal langsung dengan beliau. Siapakah beliau? Kita sapa langsung dengan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, alhamdulillah telah hadir di sini di podcast Keteh Anget, berikan nanti wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan diri Ustaz. Semoga nanti bermanfaat untuk pemirsa Keteh Anget di rumah. Amin. Baik Ustaz, silahkan untuk perkenalan diri Ustaz, mungkin nama, kemudian riwayat pendidikan dan alamat, monggo Ustaz. Baik. Nama saya Ferry Nuryadi, dan Allah takdirkan hari ini kami berdomisili di Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara, Purbalingga. Tapi aslinya saya itu dari Banyumas, ya, dari Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Tapi semenjak 2013 sudah ke Purbalingga. Kalau untuk pendidikan, saya lebih banyak mengenyam pendidikan pesantren, pendidikan non formal. Ya, dari kecil bahkan sampai pendidikan terakhir itu pendidikan kepesantrenan. Dan saya pendidikan formalnya yang tingkat perguruan tinggi hanya sekali, yaitu di Sekolah Tinggi Agama Islam Paciran Jawa Timur, Lamongan Jawa Timur. Selebihnya saya menghabiskan usia di pondok-pondok pesantren. Berarti di non formal nih Ustaz. Non formal. Baik, pondok pesantren apa aja nih Ustaz yang pernah diambah sama Ustaz, ditekuni ilmunya di sana? Ketika masih kecil kami sering belajar di pondok pesantren At-Taujih Al-Islami yang ada di Desa Leler, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Kemudian kami pernah belajar di Ma'had Utsman bin Affan Li'idad wa Takmili di Jakarta, tepatnya Jakarta Timur dekat Taman Mini Indonesia Indah, itu tidak jauh dari situ. Kemudian kami pernah belajar di Ma'had Tahfidzul Quran, pondok pesantren Tahfidzul Quran di Purbalingga. Namanya Ma'had El-Suhari, Ma'had Ali El-Suhari. Di mana itu? Kalau dulu di Jalan Kopral Tanwir. Di Kotanya, kota, ya. Kemudian kami pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tinggi An-Nur Sukoharjo. Pondok pesantren tapi setingkat S1 perguruan tinggi. Kemudian kami juga pernah belajar di Ma'had Imam An-Nawawi li Tafaqquh Madhhab Syafi'i. Belajar pendalaman madhab fikih, terutama madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Luar biasa sekali Ustadz, banyak sekali yang pernah ilmunya di sana, pernah belajar di sana. Ustadz, dengar-dengar nih dari kurikulum vitae yang masuk ke saya, Ustadz adalah merupakan direktur di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud. Ya Ustadz. Ya, bahasa sekarangnya mungkin direktur ya, tapi saya lebih senang kalau disebut sebagai pengasuh pondok pesantren. Kalau direktur seolah-olah kayak jabatan yang tinggi, dan mungkin kalau dengar direktur itu kan bawaannya parlente, ya, jas-jasan, dasi dan lain sebagainya. Saya kurang dekat dengan dunia seperti itu. Ya, saya lebih senang untuk dipanggil sebagai pengasuh di pondok pesantren. Ya. Momong santri gitu lah. Momong santri. Baik, di momong santrinya itu di pondok pesantren tersebut, lokasinya di mana ini Ustaz, di pondok pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud? Lokasinya? Pondok pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud itu di Desa Gemuruh. RW 1, RT 2,
Kecamatannya Padamara. Padamara, Purbalingga ya. Purbalingga. Dekat jalan utama ke arah Purbaya sana. Ya, insya Allah pemirsa Ngeteh Anget paham ya lokasinya Insya di Allah. Gemuruh Padamara. Insya Allah dekat sama kota ya. Kemudian berapa lama berdiri Ustadz? Ini sebenarnya pondok pesantren baru ini, Ustaz. Baru. Berapa tahun Ustadz? Awal membangun itu sebenarnya mungkin sering saya bahasakan ini karena barokah corona sebenarnya. Ya, ini guyon Oh tapi. iya. Dari dampak corona waktu itu awalnya saya aktif di lembaga pendidikan formal aslinya dulu. Lama berkecimpung di pendidikan formal, mengajar. Kemudian datang musibah ya, corona di awal tahun 2020 ya, masuk Indonesia itu masif-masifnya. Semenjak saat itu banyak jadi pengangguran. Ya, nganggur setiap harinya. Lah ketika itu ada tanah wakaf diberi oleh salah seorang muhsinin, salah seorang orang baik. Kemudian kami mulai untuk ya dari babat hutan itu awalnya iya, mulai kita tebang-tebang pohon, mulai kita cabut-cabut rumput itu di bulan Mei 2020. Kita mulai start untuk pembangunan. Adapun untuk beroperasi itu mulai per 24 bulan Juli 2021. Jadi praktis belum ada 2 tahun kita beroperasi sebenarnya. Oh, berarti memang benar baru ya. Ya baru, ibarat anak itu belum disapih, belum 2 tahun dan belum balik gitu. Iya, jadi pondok pesantren kami pondok pesantren yang terbilang ya masih anak kecil gitulah. Karena belum balik. Karena konon katanya pondok pesantren itu balik kan kalau sudah berumur 50 tahun gitu. Sebelum 50 tahun itu belum balik kalau pondok pesantren. Beda dengan usia. Kalau usia kita kan kita balik ya kisaran 15 tahun untuk laki-laki. Seperti itu. Iya, betul. Berarti Ustadz pernah di formal gitu ya? Ngajar. Ngajar di mana berarti Ustadz? Ya, ya pernah beberapa lembaga formal yang sekolah, ya, berarti sekolah dasar atau SMP pernah. SMP pernah. Di Solo Baru waktu itu. Cuma saya tidak bisa menyebut. Purbalingga berarti. Iya. Saya pernah ngajar di beberapa tempat, pernah di Solo Baru, pernah di Padang, Sumatera Barat. Kemudian ya terakhir menjatuhkan pilihan di Purbalingga. Pernah di Purbalingga dari tahun 2019 sampai 2020, 2 tahun. Saya juga ngajar di sampai 2021. Saya ngajar di lembaga formal. Ya. Ya. Dan berarti sekarang di Purbalingga udah tetap ya, insya Allah. Ya, tetap. Insya Allah. Semoga nanti istiqomah lancar. Terus Ustaz, ini lagi apa terkait dengan berarti pondok tahfidz Quran tadi berarti ini non formal Ustaz. Pondok pesantren kami ini sebenarnya non formal ya. Non formal, tetapi kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yang formal. Jadi kita ada kerjasama dengan salah satu sekolah tinggi agama Islam di Surakarta. Kita kerjasama sehingga nantinya masa belajar santri-santri kami di Purbalingga ini dilanjutkan dengan konversi nilai seperti itu, dilanjutkan ketika mereka melanjutkan di kampus tersebut. Ada di Majenang juga kita sedang dalam proses tahapan untuk kerjasama itu. Jadi nanti santri kami selesai di pondok kami tinggal melanjutkan studinya di kampus tersebut. Jadi tapi secara umum non formal. Semoga nanti lancar Ustaz. Amin. Terus Ustaz, kegiatan apa aja yang rutin dilakukan di pondok pesantren tersebut? Kegiatan apa ini? Kegiatan yang rutin dilakukan mungkin dalam kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan yang dilakukan di pondok tersebut. Kalau untuk kegiatan kemasyarakatan kita bagi ke beberapa subbidang ya. Ada kegiatan itu yang masuknya di studi pengembangan masyarakat atau SPM kita singkatnya. Jadi tujuan ada SPM ini, studi pengembangan masyarakat ini mengedukasi masyarakat. Contoh misal kita punya program yang disebut Sajadah. Apa itu? Sajadah itu program pekanan kepanjangan dari santri jamaah pindah-pindah. Jadi satu masjid, satu musola, besok geser lagi ke musola mana, ke masjid mana. Karena disadari atau tidak, kalau di daerah kota mungkin masjidnya ramai, makmur, musolanya sudah ada petugasnya, muadzinnya, imamnya. Tapi kalau di kampung-kampung itu belum. Bahkan azan itu mungkin suka-suka gitu.
masih ya jarang. Siapa yang longgar? Iya, siapa yang longgar. Jadi azannya itu nggak pakai waktu gitu, pakai skobre kata orang Iya. orang sekarang seperti itu. Jadi sajadah ini sebenarnya usaha kami untuk memakmurkan masjid dan musola yang ada di Purbalingga. Kemudian mengedukasi masyarakat. Ini program pekanan sajadah santri jamaah pindah-pindah. Kemudian ada yang program tersebut sifatnya bulanan, namanya program Mahabbah. Mahabbah itu malam, hasanah, dan muhasabah. Mahabbah cinta. Jadi mahabbah itu santri Sabtu Ahad setiap pekan kedua setiap bulannya itu nanti akan terjun ke masyarakat. Ada masjid yang ditunjuk untuk tempat bermalamnya santri. Mungkin kalau dulu itu konsep mabit gitu. Iya. Malam bina takwa. Iya, seperti itu. Rohis ya. Iya, jadi Sabtu Ahad mereka ada di masjid tersebut. Tujuannya apa? Mengedukasi masyarakat, mengajari Quran anak-anaknya, mengajari ibadah orang-orang dewasanya, kemudian bersih-bersih masjid, bersih-bersih lingkungan area masjid dan musola. Itu program bulanan. Berarti santri yang di situ adalah berarti santri yang sudah dipilih, yang udah terjun itu berarti yang dipilih. Seluruh santri usianya mungkin seluruh santri kami itu sebenarnya usia dewasa. Oh, usia dewasa. Karena untuk pondok pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud itu setingkat D2. Jadi mereka yang sudah lulus menempuh jenjang SLTA sederajat baru diperbolehkan untuk mendaftar di tempat kami. Jadi kisaran umurnya ya 18 tahun ke atas, tidak ada yang kurang dari itu. Sehingga ini sudah bisa didaya gunakan. Kisaran 19 tahun, 20 tahun itu sudah faham apa hak dan kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri gitu. Iya, sepakat. Berarti udah paham terkait dengan tadi. Kirain tadi saya mikirnya anak santri kan berarti ada yang anak kecil dan sebagainya, berarti udah semua SMA, SMK semua. Iya, anak kuliah lah kalau di umumnya itu kuliah. Ya. Baik, kemudian kemarin kalau nggak salah itu ada program sedekah baju bekas ya Ustadz. Itu di kemana kan itu Ustadz? Ya, jadi sebagaimana tadi ada program-program yang itu sifatnya memang ranah pendidikan dan keagamaan. Misalnya ya tadi saja ada mahabbah, ada lagi nanti kita tebar imam traweh ketika Ramadan. Kemudian ada kampung Quran, kita door to door ke rumah warga, kita ngajari Quran. Jadikan rumah-rumah warga di desa-desa itu sebagai tempat belajar Al-Quran. Itu nanti didistribusikan ke situ? Enggak, beda. Kalau itu yang ranahnya itu pendidikan dan keagamaan. Tapi ada yang ranahnya sosial. Jadi yang kayak kemarin kita ada sedekah baju bekas. Itu sebenarnya kita kumpulkan dan kita distribusikan ke masyarakat-masyarakat yang bahasanya mungkin terpencil, desa terpencil. Nah, kalau dulu itu IDT kalau tidak salah ya, Impres Desa Tertinggal. Jadi kita ada desa-desa binaan, di Banyumas ada, di Purbalingga ada. Desa-desa binaan tersebut sering kita adakan baksos. Baksos bagi-bagi pakaian layak pakai, baksos mohon maaf bagi-bagi sembako, baksos lain lagi misal kita ya ada kegiatan-kegiatan sosial, bersih-bersih selokan dan lain sebagainya. Itu rutin kita kerjakan. Seringnya di luar Purbalingga ya berarti. Iya, banyak yang di luar Purbalingga karena kalau yang di dalam Purbalingga kita tercover dengan program yang lain. Aman insyaallah. Baik, alhamdulillah Ustadz. Dengar juga Ustadz katanya ada santri yang sudah sampai ke Libya. Ini gimana ceritanya Ustadz, bila diceritakan terkait dengan santri yang sampai ke Libya bisa seperti itu? Iya, jadi kemarin di akhir 2022 memang kita mendapatkan peluang emas, ada beasiswa ke Libya dan beasiswanya itu S1, S2, S3 pendalaman dalam ilmu Quran ya seputar Al-Quran. Itu di Libya, tepatnya di Jamiah atau kampus Universitas Al-Asmaria Zletin Libya. Alhamdulillah dari 976 kalau tidak salah angka waktu itu pendaftarnya 976 terpilih 30 anak yang berangkat 28 karena ada yang ternyata gugur di tengah jalan. 3 itu berasal dari pondok pesantren kami dan itu mewakili Barling Mas Cakep
Banyumas Raya itu alhamdulillah yang lolos adalah santri-santri dari Pondok Pesantren kami. Subhanallah, alhamdulillah Ustaz. Luar biasa pemirsa teh hangat nih terkait dengan Pondok Pesantren Ustaz Ferry Nuryadi ini luar biasa. Ustaz, mohon maaf kita nikmati teh hangat terlebih dahulu Ustaz. Ayo. Monggo Ustaz. Biar ngobrolnya tambah hangat lagi Ustaz. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali terkait dengan perbincangan kita. Pemirsa sangat hangat. Mungkin penasaran terkait dengan apa nih setelah mereka lulus dari Libya, santri dari Ustaz tadi, ada rencana apakah untuk dibawa kemana terkait dengan santrinya Ustaz itu? Kalau yang santri ke Libya ini kan ada 3 anak ya. Mereka 3 anak ini, 1 putra asli Purbalingga, 1 putra Banyumas, 1 lagi putra Tasikmalaya Jawa Barat. Tapi kesemuanya sebelum mereka berangkat itu memang sudah ada kontrak dengan kita. Artinya ada perjanjian dengan kita. Sehingga setelah mereka lulus nanti mereka akan pulang ke Purbalingga dan memperkuat dakwah di Purbalingga. Ya ikut mewarnai dakwah di Purbalingga. Karena kalau di Purbalingga berbicara data, ulama, ustadz, kiai yang fokus dalam Quran itu masih minim, masih jarang. Kalau mungkin ustadz atau pondok pesantren yang fokus di bidang fikih, banyak pondok-pondok yang fokus di situ. Dalam ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof ada. Dalam ilmu dakwah ada pondok-pondok pesantren di Purbalingga. Tapi dalam bidang Quran yang fokus di situ itu masih jarang. Makanya kita mencoba menggarap bidang yang belum banyak pemain di situ. Sehingga nantinya kemarin sudah kita ada kontraknya, kontrak belajar dengan mereka. Mereka lulus dari Libya karena kan programnya doktoral. Sehingga mereka 9 tahun insya Allah, karena ada program 1 tahun persiapan bahasa, mereka pulang itu mereka akan berkhidmah untuk Kabupaten Purbalingga insya Allah, mewarnai dakwah, mengedukasi masyarakat tentang Al-Quran dan ilmu-ilmunya. Dan sebenarnya kita tidak hanya ke Libya ya. Tahun-tahun sebelum Corona sebenarnya kita sudah banyak mengirimkan santri ke Mesir di Universitas Al-Azhar. Ada beberapa santri-santri kita memang yang kuliah di sana. Ya santri-santri dulu saya kan ngajar di beberapa pondok pesantren. Kita berangkatkan ke Al-Azhar. Sampai sekarang masih ada 6 santri yang di sana. Ada yang di Sudan, ada yang di Mekah, Madinah. Kita pun ada program. Sebenarnya ada program, ini program bagus yang barangkali banyak pemirsa yang tertarik, yaitu program 3 bulan pengambilan sanad Al-Quran di Mekah dan Madinah. Jadi ini diperuntukkan untuk santri-santri penghafal Quran yang sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz, kemudian difasilitasi untuk mengambil bahasa ilmu itu sanad, riwayah. Iya, jadi nantinya guru kamu belajar dari guru siapa sampai bersambung ke Rasulullah SAW. Kita punya program itu. Bahkan kemarin ketika kita acara di hotel sebelah, di Hotel Braling, kita ini sosialisasikan program ini. Ya, cuma memang kemarin belum ada yang terjaring. Insya Allah di tahun besok kita sudah rencanakan akan memberangkatkan beberapa santri untuk program tersebut. Amin, semoga terlaksana. Amin. Semoga nanti juga nambah nih, selain Al-Quran dipelajari di Purbalingga, nambah nuansa yang para penghafal Al-Quran, bisa juga nanti nambah ke ranah ilmu pengetahuan. Jadi nanti amin, Islam makin maju di Purbalingga. Insyaallah. Amin. Boleh tahu bocorannya Ustadz, santrinya namanya siapa yang dari Purbalingga? Dari Purbalingganya mana, boleh tahu? Yang ke Libya ya? Ya, yang ke Libya tadi. Santri tersebut bernama Fatin Fauzan. Fatin Fauzan. Asal daerahnya Kutasari. Ya, dari daerah Kutasari. Ya memang anak ini dari awal memang sudah terlihat potensinya, kecerdasan akademiknya memang sudah nampak gitu. Dari hasil belajarnya setiap akhir semester nilai-nilainya memang di atas rata-rata. Sehingga harapannya dan mohon doa dari seluruh pemirsa Ngeteh Anget ini,
Semoga kelak anak ini diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, kelancaran, sehingga pulang bisa menjadi ulama di Purbalingga ini. Amin, amin ya Allah, semoga terwujud. Ada kiat-kiat spesial enggak? Dalam belajar ya, ini sharing juga. Dalam proses pembelajaran ilmu agama, ilmu din itu sedikit berbeda dengan pembelajaran ilmu eksak atau ilmu umum ya, ilmu duniawi. Kalau kami yang memang berkecimpung di dunia kepesantrenan, sebenarnya tidak ada metode khusus. Ya ada metode, cuma itu bukan penentu sebenarnya. Makanya ada istilah bahwasanya materi bahan ajar itu penting. Walakin thariqatuhu aham. Tapi cara dalam mentransfer ilmu atau materi tersebut itu jauh lebih penting daripada bahan ajar yang sudah disiapkan. Sepakat. Kemudian cara metode dalam mentransfer ilmu atau metode pembelajaran pengajaran itu kalah dengan satu hal, yaitu ruhul ustad. Ruhnya ustad. Ruh ustad itu maksudnya kedekatan seorang guru dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya ibadah seorang guru, kemudian ibadah-ibadah pengajar pendidik di pondok pesantren tersebut, kuatnya doa, kemudian bahasanya mungkin sering riyadhah, sering tirakat kalau orang Jawa ya, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sholat malam dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang justru paling menentukan. Kalau boleh dibilang kami ini pondok pesantren baru ya, kami pondok pesantren baru yang dalam hal metode itu masih raba-meraba. Ya meskipun memang banyak di antara pengajar kami yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, tapi kan secara umum memang kami pondok pesantren yang masih baru. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan, karena sering kita dapat nasihat dari pembimbing-pembimbing kami. Di antara pembimbing kami atau pembina di pondok pesantren kami ada Syekh Muhammad Jabir, ada Syekh Ahmad Al-Misri, ada Dr. Ahmad Basit LCMA, dan banyak ulama-ulama yang lain. Beliau sering menekankan sekali, pokoknya yang paling menentukan adalah kedekatan para pengajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu menjadi bahan muhasabah kami, bahan introspeksi diri kami. Kalau santri nakal, santri susah hafalannya, kayaknya ada yang salah dari kita selaku pengajar. Kita terus perbaiki itu ya alhamdulillah. Meskipun kami bukan berarti mengatakan kami baik, tidak, tapi ya dengan cara seperti itu alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Berarti intinya berdoa pada Allah, selalu mendoakan siswanya, santrinya agar sukses berprestasi seperti Ustaz. Ditambah mungkin keteladanan dari ustadz dan ustadznya. Insyaallah. Amin. Semoga nanti lancar terus Ustadz. Amin. Kemudian terkait dengan Ustadz kan sebagai sibuk sebagai momong santri di pondok pesantren. Ini ada kesibukan lain nggak Ustadz selain momong santri seperti itu? Ya selain saya sehari-harinya di pondok pesantren momong santri ya bahasanya itu, pengasuh santri. Ya saya aktivitas lainnya di luar, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari majelis taklim yang satu ke yang lainnya. Selain itu ya saya aktif nulis ya di beberapa majalah dan website Islam gitu. Ya karena ilmu itu kalau tidak dizakati itu ilmu itu jadi kotor kata ulama. Dan zakatul ilmi ta'limuhu, zakatnya ilmu itu ngajarkan. Jadi saya niatkan ngajar, nulis itu sebagai zakat ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu. Jadi aktivitasnya itu paling selain di pondok pesantren, saya juga mengisi beberapa majelis-majelis taklim di Banyumas Raya lah. Kemudian penulis di beberapa majalah seperti itu. Di websitenya ada Ustaz? Iya, tapi saya tidak ya, karena saya kalau nulis itu menggunakan nama pena. Oh, nama pena. Iya, alasannya apa? Alasannya agar pembaca itu objektif. Kadang kalau tahu yang nulis teman saya itu sudah buru-buru nggak objektif. Betul sekali Ustaz. Rata-rata majelis taklim saya itu memang
kalangan bapak-bapak, ibu-ibu. Ada kajian, ada majelis taklim itu memang umum, bapak, ibu, muda-mudi masuk ada yang fokus untuk kaum wanita muslimah, itu ada beberapa majelis taklim khusus untuk muslimah, ada yang fokus untuk bapak-bapak ya ada, dan ada yang untuk muda-muda ya ada, muda-mudi ya ada juga. Dicampur Ustaz? Apa Enggak, beda majelis, beda hari, beda tempat juga, beda tempat desa juga. Oh iya Ustadz, ini ada dari kurikulum Vita yang sudah masuk, Ustadz merupakan pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Selinga. Kemudian juga di Ponpes Ali bin Abi Thalib Toyareja. Kemudian ini mata pelajaran di Ampu Ustadz itu apa? Misalkan fikih, apa akidah seperti itu Ustadz? Kalau di Pondok Pesantren Darussalam Selinga itu kami mengampu mata pelajaran akhlak, adab dan akhlak, karena memang ini kan tingkatannya SMP dan SMA. Di Pondok Pesantren Darussalam Selinga. Bukan, beda lagi. Jadi itu PPMTQ Darussalam Selinga itu memang jenjangnya SMP SMA ya. Sehingga yang kami ampu di situ lebih ke akhlak dan adab, membangun karakter santri, bagaimana mereka bagus adabnya kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama gitu. Karena hari ini untuk nyari orang pinter banyak, tapi nyari orang pinter yang beradab sedikit. Sepakat. Sedangkan kalau di Pondok Pesantren Ali bin Abi Thalib Toyareja kami fokus di bidang fikih, kaidah fikih, usul fikih, seperti itu. Baik Ustadz, pemirsa Ngatayangan kan rata-rata memang dari golongan muda nih yang melihat dari teh hangat ini. Kira-kira Ustadz terkait dengan apa yang mau disampaikan Ustadz terkait dengan generasi muda supaya bisa menjadi penghafal Al-Quran Ustadz? Pesannya apa Ustadz? Sebenarnya untuk generasi muda tidak harus seluruh generasi muda itu menjadi penghafal Quran. Karena kalau seluruh generasi muda menjadi penghafal Al-Quran, sektor ekonomi lemah, sektor politik lemah, sektor militer lemah. Sebenarnya yang paling penting adalah kita memahami potensi kita, kita memahami potensi kita dan memaksimalkan potensi tersebut. Hanya saja apapun profesi kita, apapun misal kelebihan kita, semuanya harus dibekali dengan ilmu Al-Quran. Minimalnya sesuai dengan kemampuan ya, minimalnya seorang dokter ya hafalah juz amma. Minimalnya seorang arsitek fahamlah dan tahulah cara membaca Al-Quran yang benar. Seorang tentara TNI fahamlah apa itu Al-Quran, bagaimana pengucapan huruf-hurufnya. Sebenarnya itu, kalau untuk menjadi penghafal Al-Quran 30 juz sebenarnya nggak harus semua. Tapi memang kalau bisa lebih banyak lagi yang menghafal Quran itu lebih bagus. Karena ada sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah itu mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin. Dan Allah merendahkan, menghinakan derajat suatu kaum itu juga dengan Al-Quran. Yang dimuliakan adalah mereka yang dekat, menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya. Sedangkan yang dihinakan dengan Al-Quran adalah mereka yang menjauh, tidak mau mempelajari, tidak mau menghafal, sama sekali acuh tidak mau dekat-dekat dengan Al-Quran. Jadi harapan saya ya banyak muda-mudi yang tertarik untuk belajar Al-Quran. Minimal dasar-dasarnya. Sehingga apapun nantinya profesi, dokter ke tentara, polisi, arsitek, ada pondasi yang kuat. Al-Quran ini menjadi ruh, sehingga dokter ketika mengobati pasiennya berlandaskan Al-Quran, ruh Al-Quran. Polisi, tentara berjuang, landasannya ruh Al-Quran. Seorang bisnismen ketika dia berbisnis, ada ruh-ruh Quran yang bisa mengarahkan dan menjadi remnya, sehingga tidak terjatuh ke hal-hal yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu menjadi orang yang baik ya Ustaz. Insyaallah. Ya, memang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Luar biasa Ustaz. Baik Ustaz, mungkin kalau ada pemirsa Ngatai Anget yang ingin belajar mondok di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud, gimana nih caranya dan syaratnya Ustaz? Oke, untuk
Bagi yang berminat, pemirsa atau saudara, anak, tetangga barangkali yang berminat kepengin belajar di pondok pesantren kami, syarat utamanya harus sudah selesai pendidikan SLTA sederajat. Ada ijazah atau surat keterangan yang mewakili itu, transkrip nilai, kemudian siap untuk mengikuti sistem pembelajaran yang kita terapkan. Dan biasanya kalau itu secara umum, kalau secara khusus ya bacaan Al-Qur'annya sudah minimal ya standar lah. Terlebih kalau misal punya hafalan itu diutamakan, lebih gampang untuk masuk. Dan untuk tahun ini kita sudah close ya. Karena kuota kita terbatas. Setiap tahun itu kita kisaran 25 sampai 30 karena gratis. Pondok pesantren kami gratis, tidak dipungut biaya untuk makan, tidur, kebutuhan semuanya memang itu kita gratiskan sehingga tidak banyak kita menerimanya. Sedikit, tapi semoga sedikit ini bisa memberi kontribusi entah untuk agama, entah untuk negara ya, wabil khusus untuk wilayah Purbalingga. Seperti itu. Barakallah, semoga Allah memberkahi Ustaz. Amin. Baik Ustaz, kita lanjutkan katanya dulu Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas Sama-sama. ngobrolnya, motivasinya, semoga nanti bisa diamalkan dan menambah wawasan para pemirsa Ngeteh Anget di luar sana. Amin. Terima kasih Ustadz, semoga selalu semoga bermanfaat Ustadz. Amin. Baik pemirsa Ngeteh Anget, demikian terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Demikian pemirsa Ngeteh Anget, semoga bermanfaat pertemuan kali ini bersama Ngeteh Anget Podcast, dan jangan lupa untuk saksikan Ngeteh Anget Podcast setiap hari Rabu dan Minggu jam 5 sore hanya di channel Ngeteh Anget Podcast. Jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, muda-mudi, ada program bagus. Jangan lupa saksikan Ngeteh Anget Podcast setiap hari Rabu dan Minggu Ahad jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Jangan lupa like, share, komen, subscribe untuk mendukung dakwah di Ngeteh Podcast ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.